Shalom Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat bersyukur buat Tuhan kita yang luar biasa. Di siang hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita seberapa yang ada di ruangan ini, tetapi saya percaya kita dengan sangat rindu untuk mendengarkan firman Tuhan tentunya. Kita akan melihat satu firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang pertama Korintus dari pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini yang akan menolong kita untuk memahami rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Saya akan mengawali dengan ayat yang ke-4 dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan membaca di ayat yang ke-5 dan seterusnya secara silih berganti. Kita akan baca secara silih berganti nantinya. Saya akan memulai ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan, disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita diberkati dengan luar biasa dari Tuhan kita. Di minggu kemarin kita bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan yang kemudian disampaikan oleh Pastor Muksin dan Kak Asaf, yang kita tahu bersama-sama bahwa kemudian kita berbicara tentang jemaat Korintus. Kita akan selalu dan senantiasa didengarkan bahwa jemaat Korintus yang kemudian adalah jemaat yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang berikutnya jemaat Korintus kemudian dikuduskan. Ya. Dan yang ketiga jemaat Korintus merupakan jemaat yang kemudian mendapat berkat-berkat yang luar biasa dari Allah, dari Tuhan Yesus, dari Yesus Kristus itu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara dengan satu tema yang luar biasa. Bagaimana Rasul Paulus mengawali suratnya dengan ucapan syukur. Dan tema kita di siang hari ini adalah hidup yang kemudian dipenuhi dengan ucapan syukur. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa di sisi lain ketika kita melihat jemaat Korintus, bahwa jemaat Korintus ada masalah-masalah yang terjadi. Kita tahu bersama bahwa ada kemudian golongan-golongan yang kemudian berkata aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus dan seterusnya. Kemudian ada perjapulan yang terjadi di sana. Jemaat Korintus satu sama lain saling sikat menyikat, ya, sikat menyikut maksudnya. Sehingga ini yang terjadi dan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Korintus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara dengan tema hidup yang kemudian dipenuhi dengan ucapan syukur, kita akan merenungkan dengan satu pertanyaan bahwa bagaimana supaya kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa kini di jemaat kita, di jemaat televisi dapat hidup, ya, dapat hidup yang kemudian dipenuhi dengan ucapan syukur. Kita tahu bersama bahwa ketika seseorang, ya, ucapan syukur bahasa sederhananya adalah rasa terima kasih yang kemudian kita utarakan atau kita ungkapkan kepada Tuhan. Kemudian seseorang bisa menyadari bahwa hidupnya adalah sebuah hal yang luar biasa yang telah Tuhan kerjakan. Ada sesuatu tentunya yang kemudian menyebabkan kita berterima kasih. Kita menunaikan setiap rasa terima kasih kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian pertama kita akan bersama-sama melihat bahwa mengapa kita sebagai orang percaya harus hidup di dalam ucapan syukur. Yang pertama bahwa kita menyadari hanya karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Ya,
Kita melihat dari ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, saya akan membacakannya buat kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus tadi saya sudah katakan mengawali suratnya dengan ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Kalau kita memperhatikan karena kamu di sini mengacu kepada jemaat-jemaat atau orang-orang percaya yang ada di Korintus. Ya, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita melihat betapa Allah yang luar biasa itu, ya, telah mengerjakan hal-hal yang kemudian sangat besar yang tidak dapat diselami oleh pikiran saya dan saudara sebagai manusia yang terbatas. Kita akan bersama-sama melihat bahwa jemaat Korintus yang kemudian dipilih Allah, kemudian dikuduskan untuk menjadi orang-orang kudus, diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama melihat dan menyadari dengan sungguh bahwa kehidupan kita ada sampai saat ini hanya karena ada sesuatu yang terjadi. Tentu kita menyadari bahwa hanya karena kasih karunia Allah, ya, yang telah diberikan, yang dianugerahkan, yang kemudian diberkatkan kepada setiap orang yang ada di dalam Kristus. Yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang percaya. Nah, kalau kita melihat kata dianugerahkan sini, artinya diberkatkan, seperti yang saya sudah katakan. Diberkatkan, diberikan kepada jemaat melalui dan hanya di dalam Yesus Kristus. Inilah satu keunikan orang Kristen atau orang percaya. Tapi ketika saya berkata orang Kristen, belum tentu juga menjadi orang percaya. Keunikan menjadi seorang yang percaya, yang kemudian tinggal di dalam Kristus, menyadari sungguh bahwa kehidupannya hanya karena kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian lanjut di slide berikut, pemaknaan kasih karunia di dalam bagian merujuk kepada jemaat Allah atau orang-orang yang di Korintus di bawah kehendak Allah yang adalah murah hati, telah mengalami sebuah pembebasan dari hukuman dosa atau maut. Telah mengalami satu berkat yang luar biasa di dalam Kristus Yesus. Kemudian kita berbicara tentang kasih karunia yang pengertiannya ialah sesuatu yang bukan menjadi hak kita, tetapi kemudian itu diberkatkan kepada kita dan itu menjadi hak milik kita. Itu kasih karunia, itu grace yang kemudian Allah kerjakan melalui dan hanya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Grace merupakan sebuah hadiah terbesar. Atau kasih karunia merupakan sebuah hadiah terbesar yang telah Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Sehingga orang yang hidup di dalamnya mengalami kasih-Nya. Kemudian mengalami berkat-berkat yang kemudian Allah curahkan dengan luar biasanya. Selain itu mengalami damai sukacita yang melimpah yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan hanya di dalam Yesus Kristus. Saya boleh jamin Bapak Ibu Saudara. Tanpa kasih karunia yang kemudian diberikan kepada saya dan saudara, hari ini kita bukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat sebab di dalam Yesus Kristus, ya, kalau kita melihat pada ayat berikutnya, di dalam Yesus Kristus orang percaya melimpah dalam segala macam perkataan. Perkataan di sini mengacu kepada firman. Ya, kepada firman yang kemudian hidup di dalam orang percaya, di mana setiap orang percaya dipenuhi dengan firman-Nya. Ini dipenuhi dengan segala macam perkataan, dengan segala macam firman. Yang kemudian kita tahu dan kita mengetahui bersama. Firman yang kemudian kita renungkan setiap hari. Perkataan Tuhan yang kemudian ditaruh di dalam kehidupan kita. Seharusnya demikian kita merenungkan bahwa kehidupan saya, perkataan saya harusnya
kemudian ada orang yang lagi lemah, mereka bisa dikuatkan. Ada orang yang lagi membutuhkan kita, kehadiran kita, kita bisa memberikan kepada mereka satu kelegaan. Karena kita hidup di dalam Kristus. Kita telah mengalami kasih-Nya, kita telah mengalami anugerah-Nya, kita telah mengalami satu sukacita yang kemudian diberikan secara cuma-cuma kepada saya dan saudara. Lantas kehadiran kita membuat orang lain berduka. Lantas kehadiran kita membuat orang lain sakit hati. Itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau hidup kita tinggal di dalam firman-Nya. Ya mungkin ada tantangan, ada rintangan, tetapi saya meyakini bahwa di dalam Dia kita akan mengalami Dia. Ketika kita tenggelam di dalam Dia, Bapak Ibu Saudara. Tenggelam di dalam firman-Nya. Firman-Nya yang akan menuntun hidup kita. Jadi nggak usah khawatir. Jadi sangat luar biasa ketika Rasul Paulus mengawali suratnya dengan ucapan syukur. Tentu dia menyadari bahwa ketika orang percaya yang kemudian hidup di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Yang telah diberikan kepada orang percaya melalui Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 8 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa jemaat Korintus, atau orang-orang percaya yang ada di Korintus mengalami kekayaan dalam iman. Bukan hanya dalam perkataan tadi, dalam firman-Nya, tetapi di dalam iman mereka terus meyakini akan kehidupan mereka. Ya. Karena mereka telah diberkatkan dengan luar biasanya. Kemudian dalam perkataan yang saya sudah katakan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam pelayanan kasih terhadap orang percaya lainnya. Ini yang ada berkat-berkat yang telah diberikan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus. Dan mereka alami setiap harinya dalam persekutuan mereka dengan Allah. Dalam persekutuan mereka di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, orang percaya dipenuhi dalam segala macam pengetahuan atau kebijaksanaan di sini. Ya. Perhatikan kata di dalam Kristus. Ya, di dalam bagian ini diulangi 2 kali. Ayat 4 bagian akhir, dianugerahkan di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kelima bagian awal dia berkata sebab di dalam Dia, di dalam Kristus. Ya. Wah itu artinya kita menyadari dengan sungguh di luar Kristus atau tanpa Kristus hidup kita tidak ada artinya. Di luar Kristus atau di luar Dia yang kemudian menjadi pemilik hidup kita, kita tidak menjadi apa-apa. Saudara, pekerjaan saudara sampai hari ini kalau diberkati dengan luar biasa, kita perlu menyadari bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus itulah berkat yang kemudian Dia berikan kepada saya dan saudara. Kesehatan kita bukan hanya berbicara soal materi dah. Orang mungkin gampang ketika berbicara soal materi. Orang mungkin akan mudah mendapatkan secara materi. Tetapi kemudian kita melihat bahwa kehidupan kita yang ada sekarang ini, diri kita amatlah sangat besar berharganya. Dan itu susah dicari. Ya. Ketika kita ada di dalam Kristus, hidup kita lah yang Tuhan mau. Bukan materi kita, bukan pekerjaan kita. Bukan apa yang bisa kita lakukan, tapi hidup kita yang kemudian menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, ketika kita tenggelam di dalam kasih-Nya, ketika kita menyadari keterbatasan kita, kita menjadi sempurna di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita menjadi satu hal yang berharga buat Tuhan kita ketika kita tinggal di dalam Dia. Dia akan membuat hidup kita menjadi sukacita. Dia yang akan menuntun kehidupan kita. Dia akan mengubah hidup kita, cara pandang kita, pikiran kita yang kemudian mengarah kepada Dia. Dia yang akan menuntun hidup kita. Ya. Segala sesuatu yang menjadi hal di dalam kehidupan kita perlu kita sadari bahwa hanya di dalam Dia kita diubah oleh Dia.
kita dibentuk oleh Tuhan, kita dibaharui setiap hari, perilaku kita diperbaiki oleh Tuhan. Yang kemudian kita akan membawa hidup kita untuk Dia, membawa kasih Kristus bagi orang-orang yang di luar sana. Saya ingin mengatakan kepada kita semua pada saat ini, Ia menghendaki supaya saya dan saudara tetap tinggal di dalam firman. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan, perkataan kita, ya. Itulah yang seharusnya kita hidup di dalam Kristus, dan Kristus mau kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dalam 1 Korintus 1 ayat ke-5 firman Tuhan berkata demikian. Karena kalian sudah menjadi milik Kristus, maka hidupmu kaya dalam segala hal. Pengetahuanmu tentang segala sesuatu sangat dalam, dan kalian pandai mengajar pengetahuan itu. Ini sangat luar biasa buat kita semua. Dan saya ingin membawa kita kepada satu cerita singkat mengenai seorang petani yang kemudian dia memasang petunjuk arah. Dan di petunjuk arah itu tertulis bahwa Allah adalah kasih. Ini satu gambar yang hanya sebagai contoh buat kita semua. Membawa kita untuk memahami firman Tuhan pada siang hari ini. Yang kemudian tertulis bahwa Allah adalah kasih. Lalu kemudian teman-temannya bertanya kepada dia, pada petani ini, mengapa kamu menulis? Atau alasan apa yang sehingga kamu membuat tulisan itu? Lalu petani ini berkata bahwa ini mengingatkan saya, atau tulisan ini mengingatkan saya kepada satu perkara Allah yang telah Allah kerjakan, bahwa dalam segala hal, dalam segala sesuatu bahwa Allah adalah kasih adanya. Ketika mungkin pada saat angin selatan bertiup membawa berkat, Allah tetap kasih adanya. Kemudian ketika angin utara itu bertiup dalam pencobaan yang kemudian menerpa setiap kehidupan manusia, Allah itu adalah kasih adanya. Kemudian sangat angin barat kemudian menerpa kehidupan setiap manusia dengan maksud memberi teguran, Allah tetap adalah kasih adanya. Pada saat angin timur itu bertiup dengan kencangnya akan menghanguskan setiap atau menghabiskan seluruh apa yang kita punya, Allah adalah kasih adanya. Maksud saya adalah mari kita melihat bersama-sama, kita merenungkan bersama-sama bahwa perkara kasih karunia bukan sesuatu yang kemudian dikerjakan oleh manusia. Tetapi kita menyadari bahwa kasih karunia itu dikerjakan oleh Allah. Di dalam Yesus Kristus tentunya. Bahwa kasih karunia bukan pekerjaan manusia, atau ukuran kasih karunia bukan usaha manusia, tetapi Allah lah yang bekerja di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa grace atau kasih karunia diberikan kepada setiap orang yang hidup di dalam Kristus. Di luar Kristus, kasih itu tidak berlaku. Tetapi kemudian penyataan secara keseluruhan kasih karunia bukan saja kepada orang percaya, tetapi kepada orang berdosa. Tetapi kemudian kita menyadari bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, lebih-lebih lagi kita akan diberkati dengan hal-hal yang luar biasa. Dia sama dengan mereka yang kemudian di sana di luar Kristus. Mungkin secara kenyataannya kita akan melihat orang yang di luar Kristus kok diberkati. Mereka punya banyak kelimpahan dengan segala macam hal. Tetapi kita perlu menyadari ketika kita ada di dalam Kristus, kita bukan berbicara soal materi. Tapi ada satu sukacita yang kemudian kita alami. Karena kita hidup di dalam Kristus. Kita akan berkata terima kasih Tuhan. Mungkin yang orang lain tidak akan bisa berkata seperti kita. Karena kita mengalami di dalam Dia, dan kita akan berkata terima kasih buat kasih-Mu yang besar yang Kau beri di dalam Yesus Kristus. Buat saya alami sampai pada hari ini. Kemudian yang kedua atau kebenaran kedua, kita melihat bersama-sama bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, atau mengapa kita harus mengalami satu syukur yang luar biasa, bahwa yang kedua adalah ada jaminan kekekalan di dalam Yesus Kristus. Ya, dalam 1 Korintus 1 ayat 7-8 firman Tuhan berkata demikian.
Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa sederhananya supaya kita bisa mengerti, di dalam ayat 7 firman Tuhan berkata demikian, demikianlah kamu tidak menjadi kurang. Ini kepada orang-orang yang ada di Korintus. Tidak menjadi kurang atau berkekurangan atas berkat-berkat yang telah kamu atau orang-orang percaya yang ada di Korintus terima dari Allah melalui Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus di sini menulis kepada jemaat yang di Korintus bahwa mereka telah menerima satu berkat yang luar biasa. Berkat yang ada di dalam Kristus yang telah diberikan kepada mereka. Ya, malahan mereka berkelebihan, berkelimpahan di dalam Kristus. Tidak menjadi kurang. Ini yang perlu kita sadari bersama-sama. Orang percaya yang kemudian tinggal di dalam Kristus, ada sebuah jaminan kekekalan yang luar biasa. Kemudian kita memperhatikan kata menantikan di sini memiliki pengertian di mana orang percaya yang ada di Korintus berharap dengan penuh semangat atau penuh harap tentang peristiwa di masa depan. Ya. Kata menantikan bukan sesuatu yang pasif, tetapi sesuatu yang aktif, yang kemudian dikerjakan di dalam kehidupan orang percaya. Menantikan dengan penuh semangat. Ya, dalam masa penantian kita tahu bersama bahwa ayat ini menjelaskan bahwa pada masa penantian, di mana kehidupan orang percaya atau kehidupan saya dan saudara dituntut dalam masa penantian itu, kita tidak hanya berdiam diri, tetapi kita punya usaha. Kita punya kerja keras, kita penuh berharap kepada Tuhan dengan kehidupan kita yang kemudian menyenangkan hati Tuhan. Dan itu Allah mau supaya kita melakukannya. Setiap harinya saya dan saudara akan diproses. Setiap harinya saya dan saudara akan dibentuk oleh Tuhan. Supaya saya dan saudara melihat betapa Allah yang besar itu memberikan sebuah jaminan yang pasti. Kita perlu menyadari itu. Sehingga hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengerti dengan benar bahwa penyataan adalah merupakan sebuah wahyu yang kemudian akan dinyatakan dan terjadi, ya. Dan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya yang kemudian menantikan sebuah jaminan yang pasti di dalam Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk jauh lebih memahami tentang karunia kemudian kasih karunia Allah yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus, kita melihat dari Roma 5 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian, tetapi karunia Allah dia tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Tujuan saya pada saat ini ialah mari kita melihat bahwa firman Tuhan atau berkat kasih karunia Allah yang begitu besar itu terjadi atau diberkatkan kepada semua orang melalui anaknya Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada bagian yang kedua ini saya membawa kita untuk melihat satu hal yang menarik buat saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering mendengar tentang asuransi. Dan Bapak Ibu mengetahui bersama-sama bahwa berbagai kemudian agen dari perusahaan asuransi kemudian menawarkan dengan berbagai jaminan asuransi yang menarik tentunya. Menawarkan dan kemudian memberikan satu kepastian bahwa kemudian di masa tua nanti akan ada satu hal yang terjadi yang kemudian secara pasti mungkin secara materi saya akan dipenuhi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita melihat kepada hal ini. Bahwa ketika dunia memberikan sebuah jaminan atau asuransi tadi,
Menjadi pertanyaan saya adalah, apakah dengan jaminan tersebut saya dan saudara mengalami sebuah rasa damai, sebuah rasa aman? Ketika dunia menawarkan asuransi kesehatan, asuransi di masa tua dan lain-lain, apa kita merasa bahwa udahlah, udah cukup dengan itu saya dijamin di masa tua? Tetapi perlu kita sadari bahwa jaminan atau asuransi yang diberikan oleh dunia hanyalah sementara. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, jaminan itu diberikan secara kekal adanya. Kekekalan di dalam Kristus Yesus yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Itu terjadi dalam kehidupan orang percaya yang kemudian dengan setia menantikan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 8 berkata demikian, bahwa Kristus sendiri akan menjamin kalian sampai pada akhirnya. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, supaya pada waktu Ia datang kembali kalian didapati tanpa celah. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, dalam masa penantian, ketika Tuhan memberikan jaminan yang pasti, Tuhan mau hidup kita adalah hidup yang dipersembahkan buat Tuhan. Susah? Iya. Ada tantangan? Iya. Tapi dalam tantangan-tantangan itu, dalam setiap hal yang kita hadapi, Tuhan mau hidup kita yang benar-benar kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai jemaat LCC, Tuhan mau supaya hidup kita mau persembahkan kepada Tuhan. Asuransi yang kemudian diberikan oleh dunia sementara adanya. Tetapi kemudian kita menyadari ketika kita ada di dalam Kristus, ada sebuah jaminan kekekalan di dalam Dia. Sebab di dalam Dia jaminan itu diberikan kepada saya dan saudara. Ini yang perlu kita sadari dan perlu kita renungkan bersama-sama di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan melihat pada bagian berikutnya bahwa setelah orang percaya mengalami satu jaminan yang luar biasa, jaminan kekekalan, kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Ya, dalam 1 Korintus 1 ayat 9 firman Tuhan berkata demikian, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan suatu kebetulan ketika saya dan saudara ada di tempat ini, bahwa ketika kita menyadari ada satu karya ilahi yang sedang dikerjakan untuk menunjukkan betapa dahsyatnya Allah kita. Jemaat Korintus kemudian dipanggil untuk menjadi bagian dari rencana Allah yang besar. Allah yang telah memanggil kemudian kepada orang percaya, dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang setia. Allah yang memanggil itu adalah Allah yang setia. Bahwa Dia adalah Allah yang tetap setia pada janji-janjinya Bapak Ibu Saudara. Setia itu berbicara tentang suatu kepastian. Setia berbicara tentang sesuatu yang benar. Setia berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah gagal. Ya. Tidak pernah gagal, sesuatu yang benar dan pasti akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 12 ayat 34 firman Tuhan berkata demikian, Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan Ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercaya, yang telah kuberikan kepada Daud. Jadi ada satu janji yang kemudian ketika kita dipanggil, ada satu kepastian di dalam Yesus Kristus bahwa Allah adalah setia adanya. Terkadang ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Bahkan ketika kita kurang setia, Dia lebih setia lagi kepada kita. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang perlu kita sadari. Maksud saya adalah mari kita mau melihat dan menyadari bersama-sama bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tetap setia pada janjinya.
adalah Allah yang benar, mempunyai kepastian yang pasti di dalam Kristus, di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melihat bahwa Allah mempunyai inisiatif, ya, di dalam bagian Allah mempunyai inisiatif yang kemudian Dia mau datang kepada manusia. Dia memanggil manusia itu masuk kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Dia mau supaya setiap orang percaya hidup di dalam Dia, masuk kepada persekutuan. Persekutuan di sini dimaksudkan kepada orang-orang yang kemudian hidup di dalam rencana Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam kemauannya Tuhan. Masuk ke dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Sebab di dalamnya ada sebuah kedamaian yang luar biasa yang Allah mau kita nikmati bersama-sama. Mengalami satu hubungan pribadi yang intim dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita berbicara persekutuan di sini mengarah kepada hubungan timbal balik yang erat yang kemudian terjadi antara Allah dengan manusia. Hubungan yang benar-benar memiliki kedekatan yang luar biasa. Mengalami satu persekutuan. Kita punya altar keluarga. Kita punya saat teduh pribadi. Kita punya perenungan pribadi masing-masing. Dan disitulah yang Tuhan mau. Persekutuan seperti itulah yang Tuhan mau. Bukan ketika saya dan saudara datang ke gereja lalu terjadi sebuah persekutuan. Bukan itu. Maksud Tuhan adalah kita mengalami satu hubungan vertikal dan horizontal. Yang artinya hubungan saya dengan Tuhan. Ketika kita ada di sini, kita mempunyai hubungan antara sesama kita. Tapi yang Tuhan mau adalah dimanapun kita berada. Hubungan itulah yang Tuhan mau antara saya dan Tuhan. Hubungan yang vertikal bersifat bawah dan atas. Dan itu setiap hari dan Tuhan mau kita bangun di dalam Dia. Dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap pekerjaan kita. Tuhan mau supaya orang Kristen atau orang percaya hidup di dalamnya. Senantiasa dibangun di dalam Kristus. Dan mau dekat dengan Kristus. Dekat dengan persekutuan yang indah yang kemudian ketika kita ada di dalamnya, kepastian bahwa Dia akan menguatkan kita. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia akan memberikan satu sukacita yang mungkin dunia tidak bisa berikan. Hanya ada di dalam persekutuan yang ajaib. Kita dipanggil untuk hidup di dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Inilah yang menjadi perenungan kita. Yang mengajak kita melihat bahwa ada satu buku yang kemudian ditulis oleh Rick Warren di dalam buku The Purpose of Driven Life, atau mengenai tujuan hidup. Ya. Mengenai sebuah tujuan hidup yang kemudian di dalam buku ini secara luar biasa, ya, merupakan satu buku yang terlaris, ya. Terlaris dan kemudian kita melihat bahwa buku ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa di dalam kita sebagai manusia mempunyai tujuan hidup, tetapi Allah juga mempunyai tujuan hidup di dalam kehidupan kita. Allah mempunyai satu rancangan yang besar buat saya dan saudara. Allah mempunyai satu rancangan yang indah di dalam Dia buat saya dan saudara untuk menyadari bahwa Allah telah merancangkan kepada kita kepada satu tujuan yang mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa tujuan Allah agar supaya manusia mengalami persekutuan yang tadi saya sudah katakan. Mengalami satu persekutuan yang indah di dalam Yesus Kristus. Kemudian kita melihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma 12 ayat 4-5, firman Tuhan berkata bahwa menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dipanggil untuk menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dengan berbagai-bagai perbedaan. Orang percaya dipanggil untuk menjadi satu tubuh dengan Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bahwa Allah menghendaki saya dan saudara memiliki hidup yang senantiasa
mengalami satu persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Dan Allah mau itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan mengendaki kita mampu menyadari bahwa kehidupan kita saat ini hanya karena anugerah yang kemudian kasih karunia yang diberikan kepada kita. Allah mau supaya saat ini kita melihat bahwa ketika kita hidup di dalam ucapan syukur, ada sebuah jaminan yang pasti di dalam Yesus Kristus yang diberikan kepada saya dan saudara. Kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh di dalam Yesus Kristus. 3 hal ini akan menjadi perenungan kita. Bahwa kita menyadari kalau saya ada sampai hari ini, kalau saya hidup sampai hari ini, itu semua berkat kasih karunia dari Allah yang diberkatkan di dalam Yesus Kristus yang saya alami, dan kemudian saya merenungkan bahwa hidup saya hanya karena kasih-Nya yang besar. Kemudian kita perlu menyadari bahwa ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, ada jaminan yang pasti yang Dia berikan, yang dunia tidak bisa berikan, tetapi di dalam Dia ada kepastian, ada satu kebenaran, ada satu hal yang Tuhan janjikan yang luar biasa. Bahwa jaminan kekekalan itu dipenuhi ketika setiap orang hidup di dalam Kristus. Dan yang ketiga, bahwa saudara dan saya dipanggil untuk menjadi satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini dengan keterbatasan yang ada memberkati kita semua, menolong kita untuk merenungkan bahwa ketika kita mengalami satu ucapan syukur, kita perlu menyadari bahwa kasih Tuhan terlalu besar buat saya dan saudara. Kasih karunia yang kemudian dicurahkan di dalam Yesus Kristus amat sangat besar, yang mungkin saya tidak bisa bayar dengan kehidupan saya saat ini. Kalaupun mungkin saya harus berkorban buat Tuhan. Karena Dia telah berkorban buat saya. Dia telah berbuat sesuatu yang baik buat saya. Maka hidup saya seharusnya ada di dalam jaminan, ada di dalam kehendak-Nya, dan saya mau masuk ke dalam persekutuan anak-Nya Yesus Kristus. Di dalam Dia ada jaminan yang pasti. Kita tunduk kepala, kita berdoa.